Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Bosinet Boys. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat Provinsi Jawa Timur yang ke-75 tahun. Nah, semoga Jawa Timur tetap nyaman seperti sekarang ini dan juga tetap boys. Di video kali ini aku mau bercerita bagaimana keseruan event Jatim Fair tahun lalu yang dilaksanakan di Grand City Surabaya. Penasaran kan? Tonton terus channel. Tunggu. Sebelum aku cerita tentang keseruan Jatim Fair tahun lalu, nih aku mau ngicipin dulu ropang dari Beli Kopi. Ropang coklatnya ya, kita cobain dulu. Sama es coklat dari Beli Kopi. So good and tasty. Boys. Jadi isi coklatnya tuh lumer banget teman-teman. Dan rotinya ini garing, enak banget. Kerasa butternya atau menteganya ini kerasa banget. Kita cobain yang es coklatnya ini. Seger rasa coklatnya boys. Jadi teman-teman, kalau kalian cari tempat nongkrong yang santai dengan budget yang murah, kalian datang aja ke Beli Kopi di Jalan Veteran Kota Blitar Utara, Rumah Sakit Aminah. Ini sepaket ini harganya 15.000, murah kan? Yuk lanjut ke topik berikutnya ya, tentang keseruan event Jatim Fair tahun lalu, tahun 2019. Beli Kopi. Soal HUT Jawa Timur itu biasanya ada satu event besar namanya Jatim Fair. Jatim Fair itu merupakan event sarana promosi bagi UMKM seluruh Jawa Timur. Jadi rangkaian acaranya itu ada bazar UMKM, bazar kuliner, dan juga konser musik sebagai hiburannya. Nah, tahun ini dikarenakan pandemi COVID-19, jadi Jatim Fair dilakukan secara virtual. Jatim Fair. Oke teman-teman, ya aku mau cerita dari awalnya itu tiketing ya. Jadi tiket Jatim Fair itu nggak tersedia online. Jadi adanya juga dijual langsung on the spot hari itu juga, hari H itu. Jadi kalau nggak salah Jatim Fair itu 5 hari. Tiap hari itu guest starnya tuh ganti-ganti. Kalau kalian mau nonton Sheila on 7 ya harus beli di hari Sheila on 7 tampil. Waktu aku datang ke venue, wah itu luar biasa. Antriannya tuh mengular panjang. Nah, aku dapat juga tempat paling agak belakang sih. Karena aku datangnya juga udah siang, jam 1 kalau nggak salah. Karena kan perjalanan dari Blitar ke Surabaya kan juga memerlukan waktu 5 jam. Aku antri ada sekitar kurang lebih 2-2,5 jam. Itu ada pemberitahuan di loket itu bahwa tiket sudah sold out. Aku mulai wes aduh teko Blitar tapi kentek tiket. Saya berpikir ya wes lah nggak apa-apa, mungkin kan masih bisa nonton lewat giant screen daripada kita nggak bisa nonton, nggak dapat apa-apa. Mending kan menerima keadaan, nonton giant screen itu sambil ya paling kan juga banyak yang nggak kebagian tiket. Setelah itu antrian kan bubar nih karena tiket sudah sold out. Nah, tiba-tiba waktu aku haus dan aku beli minum, waktu itu ada mas-mas yang jual minuman Le Mineral. Dan ternyata Le Mineral itu merupakan salah satu official partner dari Jatim Fair. Selain menawarkan minuman, masnya bilang ke aku, "Mas, kehabisan tiket ya?" Ya aku juga bilang, "Iya mas, nggak sempat dapat tiket." Ya, masnya tanya, masnya dari mana? Aku jawab, dari Blitar. Wah jauh ya mas? Ya ini aku ada tiket, kalau sampean mau ya sampean beli. Nah teman-teman, aku pikir itu harganya harga calo, tapi untungnya dia jualnya itu nggak mencek gulu. Jadi jualnya itu kalau tiket normalnya itu kan 50, dia jualnya 75.000. Dan
dia juga bilang ke aku, ini kalau masnya beli tiket dari aku, nanti masnya bisa langsung ke Stanley Mineral, ikut permainan atau ikut games. Kalau masnya beruntung bisa dapat hadiah, itu duduk di tempat VIP. Tanpa pikir panjang, aku langsung keluarin duit buat tebus tiket itu. Nah, setelah aku dapat tiket, tiba-tiba itu ada beberapa rombongan di belakangku itu nyamperin masnya itu tadi. Dia kayak istilahnya, mas masih ada nggak tiketnya? Masih ada nggak tiketnya? Nah, masnya itu masih ada mbak, tapi harganya beda. Wah, berarti aku sangat beruntung dong. Dapat tiket seharga ya nggak mahal-mahal banget ya. Masnya itu ke rombongan yang lain, dia itu jualnya sampai 150. Oh no, gila nggak tuh, 2 kali lipat. Ya sekali lagi aku juga bersyukur bisa dapat tiket dan dapat kesempatan untuk nonton di tempat VIP. Nah langsung tuh aku masuk menuju ke venue Jatim Fair-nya, masuk diperiksa tiketnya, langsung aku segera menuju ke stand dari Le Mineral. Aku mau iseng-iseng ikut permainannya. Ya siapa tahu bisa duduk di tempat VIP kan. Oke. Dan kalau nggak salah waktu itu permainannya itu kayak masukin bola. Jadi bola basket tapi yang kecil. Itu masukin ke kayak ada ringnya juga kecil. Jadi kalau kita bisa masukin satu aja, itu kita bisa langsung dapat tempat duduk VIP. Dan waktu itu cuma diberi 3 kali kesempatan. Jadi kalau 3 kali gagal ya udah nggak boleh ngulang. Aku cobain, kesempatan pertama gagal. Oke lah, masih ada 2 kesempatan lagi. Oke, aku coba tenangin diri. Aku fokus ke lubangnya itu. Coba ya, kesempatan kedua juga kurang dikit gagal. Oke, kesempatan ketiga aku udah pasrah wes. Kalau memang nggak masuk ya wes, penting aku dapat tiket kan, masih bisa nonton di venue-nya, di tempat regulernya. Kesempatan ketiga, dan yang terjadi adalah bolanya masuk di lubang tersebut, dan masnya pun juga langsung memberikan selamat, mas selamat ya dapat tempat duduk VIP. Jadi nanti sampai di Stanley Mineral bisa duduk di tempat VIP bareng sama jajaran direksi dari Le Mineral. Wah, pikirku wah kayak orang penting banget ya bisa duduk sama direksi dari Le Mineral. Dan itulah itu paling berkesan banget ya. Jadi mungkin nggak bakal terlupakan bisa nonton Sheila on 7 di tempat VIP yang awalnya itu sudah kehabisan tiket. Harusnya itu sudah nggak ada lagi harapan untuk dapat tiket masuk. Tapi ya alhamdulillah Allah kasih rezeki. Mungkin karena kasihan ya jauh-jauh dari Blitar, berangkat pagi sampai sana tiketnya habis. Tiketnya dikasih rezeki seperti itu ya. Itulah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk di lubang tersebut. Nah, setelah aku bisa dapat tempat VIP, aku langsung tuh naik ke atas, dan saking senengnya aku disitu iseng-iseng buat ngevlog. Nih videonya. Halo teman-teman, kali ini aku lagi ada di Jatim Fair 2019 bertempat di Grand City Surabaya. Dan untuk bintang tamu malam ini ada Sheila on 7 yang tentunya bakal seru banget malam ini. Jadi ini di belakang saya ini Sheila Gang yang menunggu open gate masuk ke dalam halaman konser untuk menyaksikan penampilan dari Sheila on 7. Pastinya seru banget. Nah ya itu aku masih amatiran ya, jadi masih coba-coba nge-vlog sendiri. Ya niatnya untuk mengabadikan momen yang jarang banget terjadi. Nggak mesti setahun sekali bisa terjadi seperti itu. Nah, di situ terlihat antrian penonton para Sheila Gang untuk menunggu open gate. Jadi untuk masuk ke arena konser itu mereka antri berdesak-desakan. Dan mungkin sekitar jam 6 ya, 6 sore kalau nggak setengah 7 itu gate dibuka. Jadi open gate, penonton langsung nyerbu masuk ke arena konser dan mereka berebut untuk dapat tempat paling depan biar bisa nonton mas-mas Sheila on 7 atau bapak-bapak Sheila on 7 dari dekat. Dan aku dari atas, dari tempat VIP ya lihat tuh kayak wah
rasanya gimana ya ada di bawah itu ya, pasti apalagi Surabaya kan cuacanya seperti itu, panas pasti engap kan, dan itu berdesak-desakan. Dan banyak juga waktu itu aku dapat teriakan dari bawah, mas ada yang semaput. Dipikir itu mungkin aku kru atau mungkin panitia Jatim Fair deh, padahal enggak, padahal aku juga sama-sama penonton. Jadi acara konser selang beberapa menit dimulai, tapi nggak langsung Sheila on 7 yang tampil. Jadi ada beberapa band pembuka, band lokal ya, lupa aku namanya, band apa. Mungkin ada sekitar 3-5 penampilan opening ya sebelum Sheila on 7. Ya, aku berusaha menikmati sambil nunggu Sheila on 7. Nah, tiba-tiba panggung itu kayak light-nya itu dimatikan, gelap, dan setelah beberapa menit itu di screen itu muncul VT openingnya Sheila on 7. Jadi mereka kreatif banget, timnya Sheila on 7 itu mereka buat VT itu jadi pakai template-nya PUBG. Dan setelah VT selesai, semua personil pun langsung masuk ke stage dan langsung memulai pertunjukan. Beli kopi. Nah, ini warisan dari Jatim Fair, ini yaitu songlist yang ditampilkan Sheila on 7 malam itu. Ada kurang lebih 11 lagu, tapi setelah lagu itu kan harusnya kan ending, itu Sheila on 7 improve, mereka tambah satu lagu lagi yaitu Sahabat Sejati. Nah, yuk sekarang kita bahas dari list ini ya, dari lagu per lagu kita bahas keseluruhannya, oke? Tonton terus channel Posinet. Boy. Oke teman-teman, jadi di lagu pembuka, di lagu opening itu ada film favorit. Yang mana film favorit ini adalah single terbaru dari Sheila on 7 yang dirilis sekitar awal tahun 2018 ya. Dan setelah rilisnya single tersebut, itu dimanapun Sheila on 7 tampil itu selalu dibawakan lagu ini. Jadi kita sebagai Silage juga sudah familiar dengan lagu ini. Di situ kita dengar waktu Sheila on 7 bawain lagu ini, kita dengar kur massal, jadi semua penonton bernyanyi semuanya hafal lagu itu. Seru banget pokoknya. Dan langsung dilanjut dengan ini, hitsnya Sheila on 7, Hari Bersamanya. Ini lagu yang romantis, lagu cinta tapi yang nggak lebay, nggak cengeng. Dan berikutnya ada lagu Kita. Nah, ini lagu Kita ini kan lagu dimana awal-awal kemunculan Sheila on 7 di publik ya. Jadi kalau kita tahu video klipnya pertama kali itu Sheila on 7 dengan lagu Kita kan mas-mas Sheila on 7 itu masih cupu-cupu gitu ya, tapi keren. Yang jadi kejutan, yang jadi spektakuler itu adalah tiba-tiba Sheila on 7 bawain lagu Berai. Lagu Berai ini tuh jarang banget dibawakan perform ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang nggak familiar dengan Sheila on 7, mereka mungkin asing dengan lagu Berai ini. Kalau nggak salah lagu Berai itu ada di album self-titlednya Sheila on 7 ya. Jadi memang ini album lama banget,
album pertama Sheila on 7. Setelah lagu Bre usai, dilanjut dengan lagu Seberapa Pantas. Di lagu Seberapa Pantas ini juga animo penonton mulai memanas nih. Mulai memanas, mereka nyanyi bareng, lonjak-lonjak bareng, dan tentunya juga di tengah keasikan mereka menikmati konser itu juga banyak yang semaput ya, mungkin karena tempatnya berdesak-desakan dan juga hawa Surabaya kan panas banget ya, jadi mungkin mereka kekurangan oksigen. Tapi overall asik banget. Tentunya aku juga happy, jadi aku nggak merasakan seperti itu. Lagu berikutnya dilanjut dengan lagu Seandainya. Nah, ini pun juga jarang banget ya dibawakan oleh Sheila on 7. Jadi mungkin hanya beberapa orang saja yang familiar dengan lagu Seandainya ini. Berikutnya ada lagu Betapa. Lagu Betapa ini juga enak banget ya, menceritakan tentang seseorang yang patah hati ditinggal kekasihnya, tapi teman-temannya itu datang mensupport dia. Lagu Betapa ini bawain dengan sedikit aransemen yang berbeda dari album, jadi agak fresh gitu ya. Dan dilanjut nih lagu Lapang Dada, lagu dimana lagu ini adalah ada di album Musim Yang Baik, yang mana album itu adalah album terakhir Sheila on 7 bersama major label. Dan setelah itu mereka memutuskan untuk jadi band indie ya. Di lagu Lapang Dada ini tuh juga enjoy banget, menikmatinya tuh easy listening. Jadi kalau teman-teman dengar lagu Lapang Dada ini enak banget, kalian bisa enjoy sambil menari-nari atau menyanyi-nyanyi. Berikutnya lagu Sepia. Nah, yang menarik di lagu Sepia ini itu Sheila on 7 bener-bener mengaransemen lagu Sepia ini. Jadi waktu penampilan ini lagu Sepia itu bener-bener dikemas secara berbeda. Beda banget dari versi albumnya ya. Jadi aransemennya itu buat kita seakan-akan itu lagu melo tapi dibuat agak ngebeat, kesannya itu kayak elegan itu lagunya. Dan unsur magis di lagu ini kan memang benar-benar kerasa kan. Jadi ketika Sheila on 7 bawain lagu ini, semua penonton seakan-akan terhipnotis dan mereka bersama-sama untuk bareng-bareng nyanyi lagu ini. Jadi kalau mereka di bawah itu ya, di penonton bawah itu mereka kur massal, dan aku di atas itu dengarkan wah merinding. Jadi kayak supporter bola kalau nyanyi itu masih kalah, masih ramean Sheila Geng. Jadi Sheila Geng itu memang bener-bener militan ya. Oke, berikutnya masuk ke lagu Kisah Klasik untuk Masa Depan. Nah, lagu Kisah Klasik ini dibawainnya waktu itu juga agak sedikit dirubah ya dari temponya. Jadi nggak semelo yang di versi albumnya, dan ada unsur-unsur remixnya. Jadi seru banget, ngenak banget lagu ini.
lagu yang bercerita tentang sebuah kisah persahabatan yang mungkin 20 atau 30 tahun lagi akan dirindukan. Jadi kalau kalian punya teman itu ya dihargai, jangan bermusuhan. Karena suatu saat ketika kalian berpisah, kalian pasti akan merindukan momen-momen seperti itu. Saya salut juga buat Mas Eros Chandra yang mampu menciptakan hits-hitsnya Sheila on 7 dan lagunya tuh ngena banget. Dan yang terakhir, lagu Itu Aku. Nah, di lagu Itu Aku ini itu ada yang unik. Jadi intronya itu, keyboardnya itu memang Itu Aku, neng, neng. Tapi tiba-tiba Mas Duta masuk dengan lagu Anugerah Terindah. Jadi kayak seperti di medley gitu ya, tapi padahal ya enggak. Mungkin buat selingan biar enggak bosan aja ya. Nah itu mereka bawakan lagu Itu Aku, dan di akhir lagu juga ini adalah song yang terakhir. Mereka juga sudah istilahnya mau closing, tapi tiba-tiba penonton di bawah itu teriak lagi, dan akhirnya juga karena mungkin kecintaan personil Sheila on 7 terhadap Sheila Gang, akhirnya mereka bawakan satu lagu lagi, yaitu Sahabat Sejati buat lagu penutupan. Tanya ngena banget ya, jadi mungkin teman-teman yang waktu itu nonton sama sahabatnya itu akan berkesan banget ya. Sahabat Sejati ini mengingatkan bahwa teman itu ada saat kita susah maupun senang gitu. Oke, setelah semua lagu ini selesai, dan ini yang paling bikin waktu itu aku happy banget, sudah dapat tempat VIP, dan setelah konser aku bisa bertemu dengan para personil Sheila on 7. Jadi mulai dari Mas Brian, lalu Mas Duta, Mas Eros, dan Mas Adam. Jadi waktu itu setelah konser ini berakhir, aku langsung menuju ke hotel tempat mereka bermalam ya. Aku menunggu kedatangan para personil Sheila on 7. Setelah beberapa waktu kemudian rombongan Sheila on 7 datang, tapi nggak bareng ya. Yang datang duluan Mas Brian, berikutnya Mas Duta lah. Kalau Mas Duta ini agak mungkin karena udah capek ya, jadi agak terburu-buru, jadi dia langsung masuk dari sampai hotel langsung menuju ke kamar. Berikutnya setelah Mas Duta itu Mas Eros yang datang. Nah Mas Eros ini masih sempat untuk melayani teman-teman Sheila Gang yang mau foto bareng atau mau sekedar ngobrol. Jadi ini aku lagi ini ada Mas Eros di belakangku. Halo. Makasih Mas. Itu Mas Eros. Jadi ya memang semua personil Sheila on 7 itu benar-benar humble ya. Jadi mereka nggak sok artis gitu, nggak dikawal, nggak protokoler lah pokoknya. Dan yang terakhir Mas Adam dia datang. Jadi dia kan juga basis yang merangkap manajer Sheila on 7. Dia juga melayani tanda tangan. Berarti ada fan yang tak tanda tangan, dilayani, tak foto, dilayani. Istilahnya juga memanusiakan manusia. Jadi kan ada tuh artis yang sombong, yang ditemui fan-nya aja nggak mau, buat dimintai foto bareng aja nggak mau. Ya, tapi kalau Sheila on 7 bener-bener saya salut, mereka artis besar tapi humble dan tetap sederhana, tapi karya-karyanya luar biasa. Boy. Boy. Nah, jadi kesimpulannya event Jatim Fair tahun lalu itu bagi saya itu benar-benar paket komplit ya. Paket komplit karena apa? Karena saya sudah dapat tempat duduk VIP, dan kedua saya bisa bertemu dengan para personil Sheila on 7 secara langsung. Bertemu dengan semuanya ya, Mas Brian, Mas Eros, Mas Duta, Mas Adam. Ya benar-benar rezeki dari Allah ya. Oke,
saya sudah selesai dan pecah banget Sheila on 7. Luar biasa deh. Oke, aku mau sudah duduk dan sampai jumpa. Tonton terus channel Bos Ini.